langsung maupun data yang tersembunyi. Betul, Pak. Data yang tersembunyi, data yang sudah dihapus bisa direcover. Mungkin sedikit saya jelaskan, untuk prinsip WhatsApp sendiri, sistem WhatsApp, penyimpanannya ini by database di dalam perangkat. Jadi bukan penyimpanan di server WhatsApp. Server WhatsApp, aplikasi WhatsApp tidak menyimpan data user, data pengguna. Tersimpannya pesan ini di local device, internal device. Jadi ketika mungkin Bapak kalau pengguna WhatsApp keseharian sekitar jam 2 pagi, kita melihat WhatsApp, ini otomatis terbackup. Nah, ini proses harian, rutinitas backup masuk pesan ke database di internal memory. Terbackup ya. Betul. Hal ini dilakukan terhadap 3 barang bukti nih ya, handphone, memory card, sama SIM card. Betul, Pak. Tiga-tiganya ya. Betul, Pak. Jadi analisa keasliannya berdasarkan pengambilan database pada aplikasi WhatsApp, dilanjutkan analisa pesan terkait gambar, attachment, file multimedia, serta waktunya, analisa keasliannya berdasarkan dari database WhatsApp. Kalau dari SIM card, hasil analisanya apa? Untuk SIM card didapatkan nomor MSI SDN. Dalam hal ini MSI SDN ini nomor biasa, nomor kontak, nomor SIM card tersebut. Bukan kesimpulan. Datanya terextract juga, terangkat. Betul, Pak. Di dalam SIM card biasa tersimpan kontak atau SMS. Tapi dalam sekarang SMS sudah jarang sekali. Jadi biasanya untuk SIM card hanya terdapat data kontak dan kontak dari operator. Termasuk memory card tadi ya, kita tampilkan sebagai barang bukti. Betul, Pak. Betul ya. Baik, apakah ahli juga pernah dilakukan pemeriksaan tambahan sebagai ahli digital forensik? Betul, Pak. Pernah ya. Ada beberapa poin yang mau saya tanyakan di sini. Bisa konfirmasi kembali. Dari hasil pemeriksaan digital forensik ya, terhadap pengguna akun WhatsApp nomor 081333020001 WhatsApp.net dalam kurung DP dengan pengguna akun WhatsApp 081211766 WhatsApp.net atas nama IJP Teddy Pinasa. Iya, Pak. Ada ya, ditanyakan hal ini ya. Pada tanggal 17 Mei 2022 dengan isi chat, yaitu izin mohon petunjuk Jenderal tentang rilis kasus ini. Waktunya Jenderal. Kemudian dibalas, sebagian BB diganti terawas dengan emoji ketawa. Dalam kurung buat bonus untuk anggota. Lalu dibalas lagi, siap, gak berani Jenderal. Lalu dibalas lagi, Senin ya Mas? Atau Sabtu. Apakah saudara bisa jelaskan terhadap hal ini ditemukan di barang bukti yang mana? Sebentar, sabar dulu. Ya, biarkan dulu hak dia ya. Masih giliran penuntut umum. Belum selesai yang mulia. Saksi ini mengatakan menyangkut isi, dia tidak. Yang mulia, kami menyampaikan hal tersebut. Sebentar, iya. Sebentar dua-dua. Giliran penasihat hukum, tunggu. Kalau nanti keberatan dari apa yang ditanyakan jaksa, sampaikan waktu gilirannya. Kepada ketua sebagai pimpinan sidang untuk menertibkan, karena saksi mengatakan sepanjang isinya dia tidak mengetahui kebenarannya. Kalau ditanya per kalimat dia nggak benar. Betul, sudah kita catat. Per kalimat gitu loh. Baik, biarkan dulu kesempatan itu ke beliau, ya. Lanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia, yang bijaksana. Pertanyaan saya langsung ya ahli ya. Tadi sudah saya sampaikan narasinya. Dapatkah hal yang disampaikan itu ditemukan di barang bukti yang mana? Itu pertanyaannya. Seingat saya dengan keyword ya, Pak. Jadi mungkin saya jelaskan, kalau digital forensik ini memang tidak bisa mengerti kalimat perintah, kalimat tanya, atau kalimat yang lain-lain. Jadi di dalam sistem elektronik, dalam hal ini handphone,
itu hanyalah berupa keyword kata. Kata ini dapat dari bit by bit, dari heksadesimal hanya 0 dan 1. Jadi kalau Bapak menanyakan keyword, saya memang ingat terkait keyword trawas, cuman saya tidak tuangkan di dalam sampel dalam berita acara, tapi tertuang dalam soft copy, dan itu juga sudah ditanyakan dalam BAP tambahan di tanggal 22 November oleh penyidik. 22 November ya. Itu ditemukan apakah memang benar di barang bukti handphone merek Apple model 13 Pro Max? Betul, Pak. Ini jawaban saksi ahli seperti itu? Betul. Iya. Dan di akun yang saya sampaikan tadi, yang kami tanyakan tadi, benar? Betul, Pak. Baik, selanjutnya ada juga narasi terhadap pertanyaan nomor 8, nomor 9. Dari akun WhatsApp 0813 333 02001 dalam kurung DP dengan pengguna WhatsApp dalam kurung IJP Teddy Minasa pada tanggal 21 Mei 2022. Luar biasa, lalu dibalas, siap Jenderal, lalu dibalas, Mas, usahakan gol betul ya, yang kita bahas tadi. Tentunya bagaimana kalau penuntut umum demikian? Ini ahli, bukan saksi fakta. Itu yang pertama. Iya. Kemudian dia tentukan sudah menghasilkan hasil proses pemeriksaannya dan kesimpulannya sudah ada dalam berita acara pemeriksaan. Itu aja kita pertunjukkan ke dia, sehingga layar yang kita tunggu ini pun tidak perlu kita tunggu. Jadi hasilnya itu, kalau dibenarkannya hasilnya itu, berarti itulah hasil yang benar menurut ahli. Setuju? Itu ya? Baik, Yang Mulia. Jadi ini bukan fakta. Iya. Iya, baik. Demikian ya. Izin majelis, tadi saya sampaikan di awal bahwa berita acara yang dibuat oleh ahli itu hanya sampel majelis. Jadi ada keterangan-keterangan lain yang juga tidak masuk di dalam berita acara itu. Hasil keseluruhan ekstrak itu ada di dalam DVD. Itu majelis yang makanya tadi saya sampaikan bahwa di dalam berita acara yang dibuat oleh ahli, tadi yang sampaikan sebagai sampel itu tidak ada kalimat juga yang disebut dengan... Betul, sudah kita terima itu tadi. Tapi kita tunggu biru terus. Tentu adanya Mohon izin Yang Mulia, kesimpulan. ini untuk prosesnya juga sudah selesai, bisa saya tampilkan. Oke, kalau demikian. Tentu ini kan adanya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli. Itu nanti yang kita tunjukkan. Betul. Baik, silakan. Bisa ahli tayangkan di layar monitor? Dapat kesimpulan hasil pemeriksaan. Oke. Mohon izin Yang Mulia. Tidak ada hasil pemeriksaan. Baik, silakan. Baik. Izin kami bertanya kepada ahli Yang Mulia. Ini dulu kita lihat. Baik. Sesuai dengan yang disepakati. Ayo, lanjutkan. Mohon izin menjelaskan, ini memang hasil dari forensik, laboratorium digital forensik, Polda Metro Jaya, dan dalam hal ini saya tampilkan karena sesuai dengan baru pertanyaan dari penuntut umum dan mengikuti dinamika sidang, selalu ditanyakan terkait trawas. Nah, ini isi chat benar ada di barang bukti iPhone 13 sita dari Dodi. Isi percakapannya seperti ini Yang Mulia. Baik. Dapat dilihat di layar monitor. Artinya benar itu datanya ya. Coba saya didengar. Benar itu datanya ya. Iya Pak. Baik. Lanjutkan data yang lain. Saya mulai di tanggal 17 bulan Mei 2022
jam 13.21 detik 36. Pesan conversation di awal dari IJP Teddy Minahasa, SIK. Isi pesan sebagian BB diganti terawas, emoticon tertawa dalam kurung buat bonus untuk anggota. DP dalam hal ini Dodi siap nggak berani jenderal dalam, saya ulangi, siap nggak berani jenderal titik dengan emoticon mengeluh. Lanjut di replay, Senin ya Mas atau Sabtu. Lanjut, membalas replay siap nggak berani jenderal dari Dodi dengan emoticon tanda tutup mulut dengan jari. Lanjut, DP izin berkenan Sabtu jenderal agar tidak terlalu lama jenderal. IJP oke, Sabtu Mas. Balas DP siap jenderal, kasus besar selama Polda Sumbar berdiri jenderal. Sebelumnya hanya 5 kg sabu. Jenderal yang rilis langsung. Forkopimda kami undang juga jenderal. Balas IJP luar biasa. Emoticon tanda jempol. Saya Jumatnya bermalam di Santika aja biar fresh. Balas DP siap dilaksanakan jenderal, kami persiapkan jenderal. Balas IJP emoticon tanda tangan yang mulia seperti ini. Balas DP mengirimkan gambar. Selanjutnya mengirimkan gambar juga. Masih DP izin jenderal pengamanan barang bukti oleh Propam Polres. Balas IJP hehehehehe. Balas DP izin melaporkan kembali jenderal kami mengamankan 1 orang lagi atas nama Jalu dengan BB sabu plus min 1,5 kg dan YBS yang bersangkutan mengakui menerima dari tersangka Fadil sebanyak 3 kg. Total BB saat ini adalah 39,5 kg. Balas IJP mantap Mas. Balas DP siap jenderal, kami masih hunting pemasok 2 orang yang membawa peti tersebut kepada tersangka Fadil. Mohon doa jenderal, mohon bisa kami amankan. Tim masih bergerak di lapangan dan saya larang untuk pulang dulu jenderal. DP mengirimkan foto, gambar image, izin jenderal tersangka Jalu. Emoticon dibalas IJP dengan emoticon tanda jempol. Mohon izin yang mulia itu dari tanggal 17 sampai 18. Terus? Mohon izin kalau saya bacakan secara menyeluruh nanti nggak selesai sampai malam yang mulia. Baik, penuntut umum mungkin cukup kalau sampai ada pertanyaan atau di waktu. Baik, seperti itu. Baik. Iya. Tidak bisa dibuka secara menyeluruh kejadian mulai bulan 5 2022 sampai dengan Oktober. Nah, tapi semuanya telah terdata di sini. Ya. Baik, kita tutup ini. Tapi Izin yang mulia, apakah boleh kami langsung menanyakan ke poin-poin yang tanggalnya langsung kami tentukan? silakan, itu Baik. hak saudara sebagai penuntut umum. Silakan. Penuntut umum fokus ke tanggal 17 Mei, percakapan Oke. antara terdakwa dengan Dodi yang tadi di awal. Iya. Pertanyaan penuntut umum adalah, kenapa di dalam DVD Iya. yang datanya saudara ekstrak dari handphone terdakwa Iya. tidak ahli tuangkan di dalam berita acara pemeriksaan digital forensik? Saya sudah jelaskan di BA, Pak. Jadi memang berikut tampilan dari isi percakapan, di antaranya Oh, adalah dalam kurung
terlampir dalam bentuk soft copy atau DVD. Dan di dalam berita acara, semua berita acara yang kita keluarkan di akhir paragraf sebelum dokumentasi terakhir dan sebelum pengesahan tanda tangan itu pasti ada kata-kata soft copy tidak Apakah artinya berita acara pemeriksaan digital forensik yang saudara buat di hadapan penyidik itu adalah sampel dari keseluruhan keutuhan data yang saudara ekstrak dari handphone terdakwa? Betul, Pak. Sekarang kami mau ke tanggal 20 Mei. Bisa saudara ahli tampilkan percakapan 20 Mei? 20 Mei. Di berita acara sudah ada itu lengkap. Kalau sudah ada nggak perlu ditampilkan. Kalau belum ada kita tampilkan. Sudah ada? Nah, kalau sudah ada Sudah berarti ada, kita lanjut. Sudah ada. Iya. Sudah ada. Sudah ada di sini, dibenarkan, cukup. Yang lain. Oke. Satu pertanyaan aja, ahli. Iya, Pak. Terkait dengan percakapan di WA seperti itu kan, ada kalanya kan kita misalnya mengirim WA ke seseorang, kemudian WA itu kan kita hapus gitu. Ahli bisa nggak mengetahui terkait dengan waktu penghapusannya? Waktu penghapusan dapat maksudnya indikator penghapusannya dapat dicari, Pak. Oh gitu. Dan dari indikator tersebut dapat diketahui tanggal penghapusannya. Oke. Kemudian kemarin kan pada waktu ahli menerima barang bukti atau device. Coba kuatkan suaranya, Pak Jaksa Penuntut Umum, biar bisa tercatat. Kemudian kan kemarin ahli kan sudah menerima beberapa device ya. Kemudian setelah melakukan proses itu tadi, serangkaian kegiatan yang saudara lakukan kan, kalau kita lihat dari device kan ada beberapa percakapan itu yang sudah terhapus. Betul, Pak. Nah, kemudian dari yang terhapus itu tadi, setelah saudara melakukan kegiatan sebagaimana keahlian saudara, apakah itu bisa kembali lagi dia tampil di masing-masing device terkait dengan pesan yang sudah terhapus tadi? Untuk dikembalikan ke device tidak bisa, Pak. Jadi memang harus dalam proses digital forensik. Oh. Untuk, mungkin saya jelaskan, Ya. untuk cache file 136 di antara 6 barang bukti, memang jika dilihat di device, ini masih ada percakapan. Namun berbeda dengan di cache 146, yang barang bukti 1 handphone, ini memang sudah ada penghapusan. Jika dilihat di awal identifikasi, kita lihat pesannya sudah dihapus keseluruhan. Iya. Dan dari hasil digital forensik baru didapatkan hasil recover percakapan tersebut. Oke. Apakah pada waktu pemeriksaan ini ahli juga melakukan terkait dengan untuk mengetahui terkait dengan penghapusan pesan itu tadi? Iya, Pak, penghapusan. Cuman seperti yang saya jelaskan, limitasinya Ya. untuk proses recovernya Iya. tidak 100%, ada limitasi, ada batasannya, tidak Ya. bisa terrecover. Sesuai dengan barang bukti dan juga tangkapan layar yang dilampirkan dalam berkas perkara, itu kan ada beberapa percakapan yang sudah terhapus ya, dari Ya. handphone dihapus atau saya berpikir positif terhapus. Sekarang masalahnya dari yang terhapus itu, misalnya dari device miliknya terdakwa, saudara bisa mengetahui kapan kira-kira terdakwa ini menghapus pesan tersebut? Dari notifikasi terakhir tanggal, mohon maaf saya lupa tanggalnya, tapi di pesan terakhir itu ada, Pak. Pesan terakhir maksudnya bagaimana? Saya kurang Jadi mengerti. setiap WhatsApp, sistem WhatsApp, ketika kita mendelete semua percakapan, Ya. ketika kita end chat, Ya, nah ini akan timbul pesan baru dari sistem. ya, Kalau pengguna WhatsApp pasti your message is
end-to-end encryption. Nah, dengan bahasa itu. Ini yang saya sebut indikator waktu penghapusan. Iya. Didapat dari tanggal sheet. Jadi kalau misalnya kami tunjukkan dari tangkapan layar sebagaimana timeline yang dilampirkan oleh penyidik di berkas perkara, di situ kan ada yang sudah kelihatan terhapus, saudara bisa mengatakan kapan itu penghapusannya? Untuk yang tadi saya jelaskan, itu peristiwa penghapusan terakhir kali. Yang yang saya tuangkan di dalam BA, Ya. ada chat you delete message. Nah, ini adalah pesan yang tidak berhasil direcover, Pak. Ya, jadi kesimpulannya Pak, saudara bisa untuk menentukan pasti waktu penghapusannya? Tidak bisa secara keseluruhan, tapi dari proses 100% pada case 146 ya Pak. Ya. Saya bicara tentang case 146, ini yang terrecover saya hanya bisa sekitar 60-70%. Sisanya 40% tidak bisa terrecover. Oke. Untuk sementara cukup, Yang Mulia? Cukup ya. Dari penuntut umum cukup. Masih ada? Ada. Baik, silakan. Terima kasih majelis. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan saudara, mungkin biar lebih terang lagi. Ini kan ada kolom task, terus time, stamp, time, body, direction. Ini bisa saudara jelaskan. Maksudnya ini apa? Iya. Untuk timestamp sendiri itu waktu Pak. Ya. Waktu diterima. Untuk label dia bisa forward atau message system. Nah, untuk yang tadi Bapak mohon izin Pak. Yang pertama itu terkait apa Pak? Body. Ini ada Body ini isi pesan. Body, time, delete. Iya, isi pesan. Keseluruhannya label itu Pak. Nah, tadi kan sudah sampaikan pada rekan saya bahwasanya yang sudah terhapus dapat direcover. Namun tidak 100% recover. Tapi ada yang muncul kembali dengan timeline yang sama. Maksudnya tanggal berapa, jam berapa, detik berapa itu sama. Betul, itu yang kita analisa Pak. Jadi dari waktunya kita pastikan semua keseluruhan.